berakhir, tetapi itu tidak mengurangi semangat dan iman kita untuk terus percaya, bahkan menyembah, bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong pemimpin hidup kita. Mari kita memuliakan akan kasih dan setia Tuhan. Jemaat semua boleh mempersiapkan diri, menenangkan hati dan pikiran, semua kondisi di sekitar saudara, dan kita masuk di dalam waktu untuk menyembah Tuhan. Saudara, mari kita melihat pada pagi hari ini dari Yeremia 14 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Jemaat sekalian, kita memuji memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan KPPK 380, bangunkan kami. Kita memuji memuliakan Tuhan dengan pujian ini. Biarlah pujian, haleluya, haleluya, itu adalah pujian yang terucap dari setiap rumah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan bersama-sama.
berkenan atas apa yang kami lakukan bersama keluarga kami, bersama dengan seisi rumah kami, pribadi kami masing-masing. Biarlah Engkau menerima dan melayakkan kami, sebab hanya Tuhanlah yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mengizinkan kita melewati banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita setiap hari. Saudara diperhadapkan dengan tugas-tugas yang berat, mungkin di kantor, mungkin di rumah, bahkan mungkin saudara sedang mengalami pergumulan yang berat hari ini. Tetapi bukankah saudara mampu dan senantiasa kuat menghadapi persoalan itu? Bersyukurlah karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhanlah yang sudah memerdekakan kita sehingga kita lepas dari keinginan-keinginan kita yang sering mementingkan diri sendiri, sehingga keinginan kita dibawa kepada pimpinan Tuhan untuk menyembah Tuhan, karena Ia sudah menebus kita. Ku bersyukur Ia tebusku. Dengan bersyukur, jemaat semua menyanyikan lagu ini dan bersukacita. Ku bersyukur ya tebusku, beri berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan hidup anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atas saat susahmu. Armada ku dihapuskan kedalam di hatiku. Ku bersyukur ya denganku meskipun tak berkamu. Waktu sore menerpaku anugerah yang melimpah. Meski susah atau duka, hatiku menghidupkan rahmatnya selalu sertaku, kasihnya di hidupku. Mari jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang ketiga. Ku bersyukur bunga mawar meskipun dia berhenti. Ku bersyukur dia berhati menghadapku diberi. Ku bersyukur senang susah tak dapat di hatiku. Yang berikan keharapannya, ku bersyukur selamanya. Jemaat sekalian, mari kita mengakui di hadapan Tuhan bersama dengan saudara seiman kita di segala abad dan di sepanjang waktu. Bersama dengan keluarga kita hari ini kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Jones
Anugerahkan ya Tuhan hati seorang hamba, agar di tengah setiap perjalanan hidup yang dijalani, saat ada bersama dengan keluarga, demikian ketika menjalani setiap tugas tanggung jawab apapun yang Allah karuniakan, biarlah setiap jemaat kami akan tetap menjadikan Kristus Yesus menjadi pemimpin yang terus akan menyertai, bahkan memimpin setiap kami dalam segala tugas pekerjaan yang kami jalani, sehingga di dalamnya kami boleh menikmati, mengalami kebaikan dan kasih setia Tuhan. Bapa, kami pun pagi ini bersama-sama mau terus menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan untuk seluruh kegiatan penata layanan, baik ibadah-ibadah yang secara virtual kami persiapkan. Tuhan mampukan untuk semua kami, para pelayan-pelayan Tuhan, pengurus gereja, dan semua kami aktivis gereja, sehingga boleh terus mendukung seluruh pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Demikian pula Tuhan, bersyukur untuk pembangunan rumah ibadah kami yang terus boleh berjalan dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami terus memohon setiap bagian-bagian yang akan dilakukan dikerjakan saat ini. Penutupan atap, biarlah seluruh pekerjaan ini dapat dilakukan. Tuhan menolong para tukang yang bekerja, istimewa juga para panitia yang dengan penuh kesetiaan menjalani setiap tugas dan peran ini, disertai dan diberkati Tuhan senantiasa. Bapa, pagi ini juga kami terus menyerahkan untuk seluruh penanganan pandemi COVID-19 yang terus diupayakan dilakukan oleh pemerintah baik tingkat pusat daerah. Demikian juga untuk apa yang sudah diupayakan penemuan vaksin virus ini. Biarlah semua hal yang diupayakan untuk penggunaannya dapat berlangsung juga dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga vaksin ini dapat digunakan. Dan kami percaya karena Tuhanlah semua ini boleh berlangsung dengan baik. Bapa di surga, ketika pagi ini kami hadir datang bersekutu bersama-sama, kami tetap membutuhkan kebenaran firman. Itulah sebabnya kami mau menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan, hamba-Mu, Bapak Pendeta Immanuel P, yang akan memberitakan firman Tuhan bagi kami. Tuhan pakai urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap kami, sehingga kami hari ini lagi terus boleh meneguhkan hati dan pikiran kami untuk memahami bagaimana Yesus menjadi sumber hidup dan pemimpin kami. Kami akan tetap bergantung penuh dan berharap tetap kepada Tuhan. Karena itu pakai urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi semua kami, dan berkati Tuhan semua keluarga di tengah kehidupan bahkan tugas pelayanan yang Allah karuniakan. Kami pun tetap memohon pagi ini Tuhan untuk seluruh perencanaan hidup yang dihadapi dijalani setiap jemaat kami. Ketika mereka sedang mengalami pergumulan, Tuhan akan memberi solusi jalan keluar yang terbaik. Ketika mereka sedang merencanakan berbagai situasi dan keadaan bagi masa depan anak-anak mereka, Tuhan juga akan tetap memberi hikmat bijaksana sehingga semua hal ini dapat disempurnakan, dan Tuhan berkarya untuk menolong apa yang menjadi harapan semua jemaat kami di tengah hidup yang dijalani akan terlaksana dan Tuhan dimuliakan. Bapa, kami tetap menyerahkan untuk sukacita dan syukur kebaikan Tuhan atas setiap jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Anugerahkan Bapa bagi setiap jemaat kami, sehingga saat menikmati syukur dan kasih karunia Allah, mereka terus dapat bertumbuh terus di dalam Tuhan, sehingga menjadi orang-orang yang dapat menjadi berkat dimanapun mereka ada, serta berkati seluruh kehidupan keluarga mereka dan masa depan hidup mereka. Demikian Bapa, kami memohon dan menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan kuasa. Pakai urapi semua yang melayani hari ini, dan segala puji hormat hanyalah bagi Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
firman-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita nyanyikan Hormat Diberi. Jemaat, mari dengan tetap berdiri kita mengucapkan bacaan pertanggapan dari KPPK halaman 739. Setia melayani Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi sesuatu padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Karena setiap orang yang mempunyai, padanya akan diberi, sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa ternyata dapat dipercayai. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan hatimu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang membolehkan kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh berkat kemiskinan. Silakan duduk kembali, jemaat sekalian. Kita membawa persembahan kita pada pagi hari ini ke dalam rumah Tuhan dengan mentransfer nomor rekening yang ada tertera di layar televisi kita masing-masing untuk saldo gereja dan untuk pembangunan rumah Tuhan yang masih terus berjalan. Saudara, kita bawa persembahan kita dan kita nyanyikan bersama dari KPPK nomor 281. Setia. KPPK 381 setia. Terima
kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala yang kami nikmati bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat-Mu sampai detik ini. Kami mengucap syukur karena kehidupan dan keamanan. Semua yang berlangsung seperti biasa adalah hal yang kami nikmati di dalam rutinitas, dan kami tahu semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh membawa beberapa bagian hidup kami ke dalam rumah Tuhan. Berkatilah umat-Mu sekalian, berkatilah jemaat-Mu. Biarlah semua yang kami bawa boleh dipakai bagi kelangsungan, bagi semua pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini. Kami bawa persembahan umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel, dan kita semua akan mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan, memuji Tuhan dengan KPPK nomor 84, Batu Karang yang Teguh. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama, namun melalui streaming kami bisa kembali datang bersama-sama untuk mendengarkan dan belajar tentang firman-Mu. Tuhan, hamba serahkan pembacaan firman. Tuhan tolong untuk penguraiannya. Biarlah Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Mari kita membuka Injil Matius pasal 20. Matius pasal 20. Ayat yang ke-25 hingga 28. Matius 20 ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani,
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu merenungkannya dan melakukan dalam hidupnya, karena Tuhan akan memberkatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya itu model kepemimpinan Yesus. Nah, berbicara tentang model kepemimpinan Yesus itu sangatlah luas. Seluruh hidup Yesus sendiri merupakan contoh teladan dari kepemimpinan. Nah, yang kita akan renungkan secara khusus ayat 26-27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada umumnya orang-orang yang ingin menjadi pemimpin, baik itu di pemerintahan, baik di suatu perusahaan, mereka selalu akan berusaha dengan keras mengorbankan apapun untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Kalau kita melihat pemilihan gubernur, orang yang mencalonkan diri menjadi gubernur, mereka itu rela berkorban uang, waktu, tenaga, dan juga iming-iming. Dengan apa saudara? Tujuannya yaitu nanti kalau mereka sudah duduk, mereka sudah dapat jabatan itu, maka mereka akan menjadi pemimpin yang ingin dihormati, pemimpin yang ingin dipuji, pemimpin yang ingin dilayani, saudara. Itulah model pemimpin-pemimpin dunia. Maka tidak heran mereka berlomba-lomba menjadi pejabat, bahkan mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak. Karena yang mereka inginkan yaitu merasakan nikmatnya dilayani oleh orang banyak. Saudara, tetapi lain dengan kepemimpinan di dalam gereja dan di dalam kerajaan Tuhan. Ayat yang kita baca tadi dalam konteks yaitu orang tua daripada Yohanes, Yakobus, yaitu anak-anak Zebedeus, mereka membawa ibunya kepada Yesus, lalu sujud di hadapan Yesus. Dan ibunya berkata demikian, Tuhan Yesus, nanti kalau sampai di kerajaanmu nanti, saya minta kalau bisa anakku salah satunya duduk di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Lalu Yesus bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Lalu kata mereka murid-murid itu, ya dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapakku menyediakannya. Saudara mendengar permintaan ibu Yohanes dan Yakobus, maka murid-murid lain marah. Sebenarnya murid-murid lain juga saudara ingin jadi pemimpin. Tetapi Yesus di sini ingin mengoreksi murid-murid. Bagaimana seharusnya kalau mereka jadi pemimpin? Saudara, menjadi pemimpin, menjadi orang besar, Tuhan tidak larang. Dari bacaan ini Tuhan izinkan. Tetapi untuk menjadi pemimpin yang berkenan, yang baik, itulah yang Tuhan ingin koreksi. Nah, model-model kepemimpinan apa yang Tuhan ingin koreksi? Yang pertama, yaitu pemimpin Kristen itu harusnya adalah seorang pemimpin yang mau melayani. Seorang pemimpin yang mau melayani. Saudara, menjadi seorang pemimpin yang mau melayani sulit, saudara. Karena kenapa? Semua orang ingin dilayani. Kalau kita mau jujur, Plato seorang filsuf lebih jujur dari kita. Dia berkata demikian, siapakah yang mau melayani? Betul juga, saudara. Apalagi kalau yang dilayani itu orang-orang, saudara, bukan keluarga kita, bukan saudara kita, bukan orang-orang dekat kita, atau bukan pun pemimpin kita. Manakah kita mau melayani, saudara? Pasti kita tidak mau melayani. Kenapa?
Kita bilang enak aja, memangnya saya ini bacok-bacokmu, memangnya saya ini budakmu, memangnya saya ini pesuruhmu. Itulah saudara. Maka seorang pemimpin yang ingin menjadi pemimpin yang melayani tidaklah mudah. Tetapi itulah yang ditekankan oleh Yesus. Kata Tuhan Yesus, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, model kepemimpinan yang Tuhan inginkan bagi setiap orang, termasuk hamba Tuhan, majelis, pengurus, yaitu apa saudara? Model orang yang mau melayani. Model orang yang mau melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani tidaklah mudah. Apalagi melayani orang yang di bawah kita. Tetapi itulah yang dituntut oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau seorang pemimpin, harusnya engkau mau melayani. Melayani saudara. Maka kita sangat sulit saudara. Sangat sulit saudara. Kami pun sebagai hamba Tuhan, pertama-tama kami pasti ketemu jemaat, kami ingin layani saudara. Lama-lama mungkin dilupa jemaatnya layani kami saudara. Hal ini bisa terlihat tuh saudara. Hamba Tuhan pun bisa jatuh saudara. Ya, kalau ini cerita soal makan saudara. Kan hamba Tuhan selalu disuruh, kau dulu ambil hamba Tuhan. Nah, padahal seorang pemimpin yang baik, dia selalu mendahulukan akan orang-orang lain saudara. Nah, ini bisa saudara terjadi, bisa saudara. Maka Yesus berkata, model kepemimpinan yang untuk kerajaannya, untuk anak-anaknya, untuk di gereja, model kepemimpinan yang ditunjukkan adalah model kepemimpinan yang mau melayani. Tapi siapakah yang mau melayani? Sulit saudara. Tetapi itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap anak-anaknya, yaitu melayani satu dengan yang lain. Melayani tanpa melihat kedudukan. Melayani tanpa melihat kaya miskin. Melayani tanpa melihat kepandaian seseorang. Tetapi mau melayani dengan sungguh. Saudara, sekali lagi saya katakan tidak mudah. Tetapi kalau kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, maka kita akan serupa dengannya. Dan kita akan memiliki karakter-karakter yang seperti Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, inilah contoh saudara yang dikasihi Tuhan. Ini salah satu contoh daripada yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu pemimpin yang mau melayani. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh. Ayat 28, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan Yesus juga pernah memberikan contoh ketika Paskah telah dekat. Waktu perayaan Paskah, Tuhan Yesus pernah membasuh murid-muridnya dalam perjamuan terakhir. Itu kita bisa lihat di Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu tidak seorang pun ingin saudara. Waktu Yesus masuk di rumah, tidak ada tempat cuci kaki saudara. Tidak disediakan saudara. Tidak disediakan air di depan. Biasanya ada saudara. Tapi ini tidak ada. Maka Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya pemimpin yang melayani itu. Lalu dia mengikat akan kain di pinggangnya. Lalu dia ambil baskom, dia ambil air, lalu dia mencuci akan kaki-kaki muridnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan contoh bagaimana seorang pemimpin yang baik, yaitu mau melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mementingkan sikap saling melayani yang harus dimiliki oleh setiap jemaat Tuhan.
Bahkan seorang yang menjadi pemimpin, justru ia harus memiliki sikap yang paling melayani di antara orang-orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi pengurus-pengurus, hamba Tuhan mau tidak melayani jemaatnya? Nah, ini menjadi pertanyaan. Jemaat mau tidak melayani satu dengan yang lain. Tetapi Yesus sudah beri contoh. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pemimpin, belum memiliki sikap yang seperti seorang pelayang atau seorang hamba, marilah hari ini, tak kala Tuhan Yesus memberikan teladan, tak kala firman-Nya memberikan teguran, marilah kita bertobat. Kita belajar supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Kita belajar supaya kita mau melayani, bukan sekedar minta dilayani. Itu poin yang pertama dari bacaan yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, bagaimanakah model kepemimpinan atau pemimpin yang dikehendaki Tuhan? Yaitu pemimpin yang rendah hati. Biasanya saudara, orang yang mau memimpin itu, yang mau melayani adalah orang yang rendah hati. Tetapi saya mau katakan sama seperti di atas, pemimpin yang mau melayani tidaklah mudah. Demikian juga melayani dengan rendah hati tidaklah mudah. Mengapa saudara? Karena pada dasarnya manusia itu sombong, angkuh, tinggi hati. Termasuk juga hamba Tuhan, termasuk saudara. Seorang hamba Tuhan yang sering diundang khotbah kemana-mana, itu bisa jadi sombong saudara, karena menganggap dirinya hebat. Seorang hamba Tuhan yang kalau berkhotbah dipuji, khotbahmu bagus, bisa tahu besar kepalanya saudara. Seorang hamba Tuhan kalau dipuji, suaramu kalau kau nyanyi bagus sekali, itu bisa jadi sombong saudara. Jadi kalau nyanyi dia mami yang terus suaranya kedengaran. Coba sekali-sekali saudara bilang suaramu memang bagus, tapi kalau direkam putus-putus kaset, percaya saya, besok dia tidak tegur kok. Atau percaya saja, bisa jadi waktu doa, waktu kau sakit, mungkin dia tidak datang. Mungkin. Tetapi kalau seorang hamba Tuhan yang mau melayani, apapun dia akan terima, apapun koreksi. Demikian juga kepada pengurus-pengurus. Apapun koreksinya dari jemaat, dia akan melihat introspeksi diri. Nah, inilah yang harus terjadi dalam hidup kita. Hamba Tuhan bisa jatuh, bisa saudara. Manusia biasa bisa jatuh, bisa saudara. Pendeta bisa jatuh, manusia biasa juga jatuh. Malahan bukan hanya manusia biasa saudara, pengemis pun bisa jatuh saudara, orang miskin. Siapa bilang pengemis tidak sombong, tidak angkuh? Angkuh juga saudara. Satu hari saudara, ada 2 orang pengemis lagi di emper toko, lalu cerita. Si pengemis satu bilang, saya ini sebenarnya seorang yang kaya, tidak perlu jadi pengemis. Temannya ketawa, apa kau bilang? Kau orang yang kaya? Dia bilang, iya. Temannya bilang, kalau kau orang yang kaya, kenapa kau jadi pengemis? Dia bilang, betul, saya orang kaya ini, 7 turunan hartaku tidak habis. Tambah ketawa itu pengemis satu. 7 turunan tidak habis? Iya. Kalau 7 turunan hartamu tidak habis, kenapa kau jadi pengemis? Dia bilang, iya memang, kan saya keturunan ke-8. Jadi habis hartanya. Nah saudara, pengemis saja bisa sombong saudara. Ya, nah itu orang miskin saudara. Jadi kesombongan itu, keangkuhan itu, semua ada pada setiap orang. Apalagi kalau dalam dunia pelayanan, dunia kepemimpinan, kalau kita melayani dipuji, bisa sombong, bisa. Kita melayani rasul, lalu kita paling hebat, bisa sombong, bisa. Kita melayani, kita paling jago suaranya, kita paling disenangi, main musik, bisa sombong, bisa kalau dipuji. Kalau persembahan, daftar persembahannya kita paling tinggi, bisa besar kepala, bisa. Inilah sebabnya Tuhan
mengingatkan kita. Dalam Matius 5 ayat 5, dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, ia mengingatkan kita bahwa orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Nah saudara, kata lemah lembut itu dalam bahasa Yunani praise. Itu mempunyai arti rendah hati atau dapat mengontrol diri. Nah, di dalam Matius pasal 11 ayat 29, Yesus mengatakan, "Pasal kut yang kuberikan padamu, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Jadi saudara, kata rendah hati ini dihubungkan dengan bagaimana engkau bisa mengontrol, seperti sebuah kut yang dipasang kepada binatang untuk mengontrol binatang itu. Tetapi Tuhan memakai kut itu, "Pasanglah kut yang kuberikan padamu dan belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang lemah lembut. Itu adalah orang yang dapat mengontrol dirinya, dan dia dapat menguasai orang-orang yang dilayaninya dengan lemah lembut. Bukan dengan kekuasaan saudara, bukan dengan kekerasan, dan bukan dengan tangan besi, melainkan dengan kasih dan wibawa dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, memerintah bangsa-bangsa, ayat 25, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Ayat 26, "Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, dia harus jadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, dia harus menjadi hamba, menjadi budak, menjadi dulos." Saudara, merendahkan. Siapa yang bisa menjadi hamba adalah orang yang rendah hati, saudara. Siapa yang bisa jadi hamba? Orang yang sudah mengontrol emosinya, orang yang sudah menaklukkan pikirannya, hatinya, perasaannya, emosinya di bawah kaki Yesus. Orang yang demikianlah yang bisa rendah hati, dan dikatakan dia disukai banyak orang. Saudara, itu adalah menunjuk kepada upah. Maka Matius pasal 5 ayat 5, tatkala Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah praise," yaitu yang mempunyai arti rendah hati atau yang dapat mengontrol dirinya, dia akan mewarisi bumi. Saudara, mewarisi bumi itu menunjukkan kepada upah saudara. Kalau engkau rendah hati saudara, maka engkau dikasihi, dicintai, disayang saudara. Tetapi orang sombong, angkuh, pasti banyak musuhnya. Maka firman Tuhan dalam Amsal berkata, tinggi hati mendahului kecongkakan, dan tinggi hati mendahului kehancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sangka saudara, 10-15 tahun yang lalu orang berebut cari pemimpin, menjadi pemimpin yang tidak mau melayani saudara. Yang nanti kalau setelah jadi pemimpin, dia mau dilayani, menikmati hormat dan sebagainya. 10-15 tahun yang lalu orang menjadi pemimpin, bukan menjadi orang pemimpin yang rendah hati. Tapi hari ini kita bersyukur kalau kita lihat Bapak Presiden kita, orang yang rendah hati mau turun melayani. Waktu dia mulai jadi gubernur, ini contoh saudara, menjadi gubernur bersama orang yang mau melayani. Motonya adalah melayani, kerja dengan kerendahan hati. Tetapi itu sekarang saudara, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu telah mengatakan, telah memberikan nasihat bagi kita orang-orang Kristen. Dan upahnya bagi mereka yang rendah hati, mereka yang lemah lembut, yaitu apa? Ia akan mewarisi bumi. Amin. Amin saudara. Coba mau kuliah, orang sombong banyak temannya tidak? Orang angkuh banyak temannya tidak? Kurang saudara. Tapi kalau engkau rendah hati, engkau lemah lembut, engkau dapat mengontrol emosimu, maka banyak temanmu dan banyak orang yang suka kau. Pasti saudara. Kalau engkau selakukan begitu melayani dengan baik pada waktu jemaat, dia masa pasti dia ingat kau.
Kasihan. Itu pendeta Jones rendah hati. Saya mau buatkan juga ini babi panggang ini separuh. Dia selalu melayani saya. Pasti begitu jemaat, ingat. Tapi kalau sombong waktu dia masak, itu pendeta Jones, biar Tommy mati, tidak ada makanannya. Tapi kalau kita rendah hati melayani, pasti dia ingat, saudara, dia ingat. Nah, itulah engkau akan warisi. Itulah yang engkau akan dapat. Itulah yang kau terima bagi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, rendah hati perlu di dalam pemimpin Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua hal ini di dalam bacaan kita Tuhan Yesus ingin tekankan. Yaitu, jika engkau ingin menjadi pemimpin, model yang harus kau lakukan, tindakan yang harus kau ambil, yaitu pertama, engkau harus mempunyai hati yang mau melayani. Kalau engkau mempunyai hati yang mau melayani, maka engkau sudah baik. Engkau akan menerima upah sama Tuhan. Yang kedua dibilang, kalau bisa engkau melayani dan menjadi hamba. Hamba itu, saudara, menjadi dulos. Tidak mudah, saudara. Tetapi itulah yang Tuhan kehendaki. Artinya kita tidak melihat kepada siapa-siapa, tapi hanya kepada Tuhan yang adalah pemimpin. Maka kita melayani dia dengan sungguh-sungguh. Kita melayani dia dengan rendah hati. Kita melayani dia dengan penuh sukacita. Maka Allah yang sumber segala berkat akan memberikan engkau berkat, anugerah, baik di bumi. Berbahagialah orang-orang yang lemah lembut atau orang-orang yang rendah hati. Mereka akan mewarisi bumi. Dan di surga apa dikatakan? Tuhan bilang, barang siapa yang ingin besar di surga, hendaklah ia menjadi pelayan yang mau melayani, menjadi hamba. Saudara, kalau engkau rendah hati, engkau mau melayani, maka engkau adalah pemimpin yang akan menerima berkat anugerah Tuhan. Maka engkau akan menjadi pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Maka pada waktu engkau dipanggil Tuhan, pada waktu kerajaannya secara mutlak dilaksanakan di bumi, maka engkau akan menerima upahmu dan berkatmu. Jadi Tuhan tidak melarang orang menjadi besar. Tetapi untuk menjadi besar, dia harus merendahkan diri, mau melayani. Untuk menjadi besar, dia harus rendah hati, dapat mengontrol dirinya. Sehingga anugerah Tuhan, mulai di bumi engkau akan menikmatinya. Sampai pada waktu ia memanggil engkau kembali, engkau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Amin. Amin, saudara. Saudara jangan kira di surga tidak ada kedudukan. Ada, saudara. Karena orang-orang yang tidak mau melayani dengan rendah hati, orang yang tidak mau melayani, mungkin dia akan di pinggir-pinggir surga. Dalam surga juga, tapi tidak di pusatnya, saudara. Karena sangat jelas, saudara, ada pembagian. Kalau kita baca di Injil, jelas di surga ada juga kelasnya. Berbahagialah orang yang mau melayani. Karena Yesus berkata, aku pun datang untuk melayani. Yesus adalah contoh yang baik. Dia telah merendahkan dirinya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa yang harus dipertahankan. Tidak menganggap dia adalah Allah, tapi mau datang ke dunia. Menjadi manusia, ditolak, dihina, dicaci maki. Demi untuk saudara dan saya. Yesus adalah teladan seorang pemimpin yang sungguh-sungguh harus kita teladani. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah hamba sampaikan melihat contoh kehidupan Kristus yang adalah teladan seorang pemimpin. Di mana Tuhan rela mati di kayu salib, meninggalkan kemuliaannya demi kami manusia yang berdosa. Di mana Yesus rela dihina, dicaci, dimaki demi untuk datang mati di kayu salib memperdamaikan kami dengan Allah. Suatu teladan dia mau melayani kami. Itulah sebabnya dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kemudian Yesus berkata, barang siapa yang ingin besar dalam kerajaan Allah, hendaklah ia melayani dan menjadi
hamba. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menolong kami setiap anak-anak-Mu, agar kami anak-anak-Mu setia, boleh menjadi anak-anak yang mau melayani dengan tidak memandang muka. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mau rendah hati melayani satu terhadap yang lain. Karena itulah model kepemimpinan yang Tuhan inginkan bagi setiap anak-anak-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati akan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kita dengarkan, dan kami percaya memberkati kita semua. Baik, mari kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Kita berdiri, mari nyanyikan pujian doksologi. Akhirnya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati